teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep probabilitas, pendekatan untuk menentukan probabilitas, dan aturan untuk menentukan probabilitas. Nah, pasti dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak kejadian yang kita tidak ketahui dengan pasti, apalagi di masa yang akan datang. Nah, dengan kita mempelajari probabilitas ini, kita bisa melihat fakta-fakta yang ada untuk menunjukkan seberapa besar kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi. Latar belakang probabilitas. Probabilitas lebih dikenal dengan peluang. Pertama kali dikenalkan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan-permainan yang lain seperti pelemparan koin, permainan kartu bright atau remi, dan permainan lainnya. Oleh karena itu, konsep peluang lahir melalui suatu permainan. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan karena mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu fisika modern, statistika, dan lain-lain. Apa itu probabilitas? Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas juga sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bahwa probabilitas merupakan nilai antara 0 sampai 1. Sekarang kita bisa lihat di sini ada garis probabilitas. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan dari 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi. Contoh penulisan probabilitas dalam desimal atau persentase. Contoh yang pertama, hari Jumat mendatang adalah penutupan bursa saham. Maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasanya diistilahkan profit taking, sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7 sedangkan membeli 0,3. Contoh yang kedua, melihat kondisi kesiapan mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah teori probabilitas, maka mahasiswa yang mempunyai probabilitas untuk lulus 70% dan tidak lulus 30%. Probabilitas kejadian dengan nilai 0 berarti peristiwa yang tidak mungkin terjadi, seperti seorang anak balita melahirkan seorang bayi. Sedangkan probabilitas dengan nilai 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi, seperti semua manusia pasti akan meninggal. Istilah penting yang digunakan dalam pembelajaran probabilitas. Yang pertama, percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses pelaksanaan observasi yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa yang mana yang akan terjadi. Yang kedua, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Yang ketiga, titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Yang keempat, kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan. Contohnya dalam permainan catur. Percobaan ini menunjukkan pertandingan catur antara prodi matematika dan prodi biologi. Ruang sampelnya menunjukkan prodi matematika menang, prodi biologi kalah. Prodi matematika kalah, prodi biologi menang. Titik sampelnya menunjukkan prodi matematika dan prodi biologi. Peristiwanya menunjukkan prodi matematika menang, prodi biologi kalah, atau prodi matematika kalah, prodi biologi menang. Pendekatan untuk menentukan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Contohnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan N atau hasil atau peristiwa dibahagi
jumlah total kemungkinan N atau hasil. Percobaannya, kegiatan melempar uang koin. Hasil yang pertama muncul gambar, hasil yang kedua muncul angka. Hasilnya 2, probabilitasnya 1/2. Percobaan yang kedua, kegiatan perdagangan saham. Hasil yang pertama menjual saham, hasil yang kedua membeli saham. Hasilnya 2, probabilitasnya 1/2. Percobaan yang ketiga, perubahan harga. Hasil yang pertama inflasi atau harga naik, hasil yang kedua deflasi atau harga turun. Hasilnya 2, probabilitasnya 1/2. Percobaan yang keempat, mahasiswa belajar. Hasil yang pertama, lulus memuaskan. Hasil yang kedua, lulus sangat memuaskan. Hasil yang ketiga, lulus terpuji. Hasilnya 3, probabilitasnya 1/3. Peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada 2 dan hanya 1 peristiwa yang terjadi. Maka probabilitas menjual atau membeli adalah sama, yaitu 1/2. Pada suatu percobaan di mana hanya ada 1 peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama, dikenal dengan peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. Peristiwa saling lepas atau mutually exclusive adalah terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Yang kedua, pendekatan relatif atau empiris adalah besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya, probabilitas empiris atau P sama dengan berapa kali kejadian terjadi dibahagi total jumlah pengamatan. Contoh, misalkan sebelum diadakan training terhadap 100 karyawan, diedarkan angket. Dari angket tersebut terdapat bahwa 5 karyawan sakit gigi pada cuaca dingin. Apabila training diadakan pada lokasi bercuaca dingin, probabilitas akan terjadi seorang mengalami sakit gigi adalah, cara penyelesaiannya kita pakai rumusnya. P sama dengan berapa kali kejadian terjadi dibahagi total jumlah pengamatan. P sama dengan 5 dibahagi 100. Hasilnya P sama dengan 0,05. Yang ketiga, pendekatan subjektif adalah kemungkinan atau probabilitas dari kejadian yang akan terjadi ditentukan oleh seseorang berdasarkan informasi apapun yang tersedia. Contoh pendekatan subjektif yang pertama, Kevin akan mendapat nilai B untuk mata kuliah statistik. Contoh yang kedua, si Rano mengatakan probabilitasnya adalah 0,5 dan si Budi mengatakan bahwa probabilitasnya 0,7 dan si Siti mengatakan probabilitasnya adalah 0,6. Dari contoh penilaian-penilaian itu hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan demikian dinamakan pendekatan subjektif. Aturan untuk menghitung probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan. Aturan khusus penjumlahan adalah 2 kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. 2 kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua. Rumusnya, P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung. Contohnya, misalkan pada sebuah keranjang terdapat 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Jika dilakukan pengambilan sebuah bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola warna biru atau merah. Cara pengerjaannya, P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung. P buka kurung bola biru atau bola merah tutup kurung sama dengan P buka kurung bola biru tutup kurung tambah P buka kurung bola merah tutup kurung sama dengan P buka kurung 3 tutup kurung tambah P buka kurung 5 tutup kurung sama dengan P buka kurung 8 tutup kurung.
Aturan penjumlahan umum adalah dua buah kejadian dikatakan tak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Hasil dari eksperimen mungkin tidak saling lepas. Rumusnya P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung kurang P buka kurung A dan B tutup kurung. Contohnya misalkan dari 100 perusahaan, 40 diantaranya menggunakan personal komputer atau PK dan 30 perusahaan menggunakan mini komputer atau MK. Dari 70 perusahaan di atas, 20 diantaranya menggunakan personal komputer dan mini komputer. Berapa probabilitas pada pengambilan secara random akan terjadi perusahaan yang menggunakan personal komputer atau mini komputer? Cara pengerjaannya, PK sama dengan personal komputer, MP sama dengan mini komputer. P buka kurung PK atau MK tutup kurung sama dengan P buka kurung PK tutup kurung tambah P buka kurung MK tutup kurung kurang P buka kurung PK dan MK tutup kurung sama dengan 0,40 tambah 0,30 kurang 0,2. Hasilnya 0,5. Ketika kedua kejadian terjadi, probabilitasnya disebut dengan probabilitas gabungan. Yang kedua, aturan perkalian. Aturan perkalian khusus adalah untuk menerapkan aturan perkalian khusus kejadian A dan B harus saling bebas. Saling bebas artinya kemunculan sebuah kejadian tidak memiliki pengaruh pada probabilitas kemunculan kejadian lainnya. Rumusnya P buka kurung A dan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung P buka kurung B tutup kurung. Aturan perkalian umum adalah jika dua kejadian tidak saling bebas, kejadian tersebut disebut saling terikat. Rumusnya P buka kurung A dan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung P buka kurung terjadi bila diketahui A terjadi tutup kurung. Probabilitas sangatlah penting teman-teman, karena dengan kita mengetahui probabilitas, kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Karena apapun keputusan yang kita ambil, jangan pernah menyesalinya. Pikirkan apa saja yang membuatmu kembali sedia kala. Karena dalam hidup ini kamu harus berani mengambil keputusan tentang yang pantas diperjuangkan dan apa yang tak pantas harus diperbaiki. Cukup sekian materi kita tentang probabilitas. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih teman-teman.